menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam salatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Tolong pahami betul ini ya. Saya tidak akan ulang lagi rumus ini insyaallah. Setiap Anda menemukan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat iman, apapun jenis kalimatnya, maka informasi yang disampaikan itu menjadi ukuran parameter kekuatan iman pemilik. Di setiap Anda menemukan kalimat dalam Quran, misal dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu menunjukkan kadar keimanan pemilik. Semakin Anda respon cepat menunaikannya, itu tandanya imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas mengerjakannya, itu tandanya imannya bermasalah. Di ayat ini, kalimat iman disandingkan dengan wudu. Ingin memberikan kesan bahwa semakin bagus wudu Anda, semakin menunjukkan imannya itu sedang bagus. Tapi kalau Anda semakin malas-malas berwudu, pengen cepat-cepat, sekedar asal basuh saja, ini menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam salatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Pulang ke rumah, cek anak-anak Anda. Lihat bagaimana dia wudunya. Diajarkan apa di sekolahnya. Kalau cuma dia kemudian wudu asal basuh begitu saja, padahal dia latihan di sekolah Islam, latihan wudu, latihan sholat, tapi wudunya berantakan, yang salah bukan anaknya. Itu tandanya gurunya. Bukan cuma kurang khusyuk, kurang iman dalam dirinya. Bagaimana sholat bisa bagus kalau yang mengajarkannya pun tidak baik? Perhatikan lagi, cek lagi di rumah, sempurnakan kembali. Kalau anak dari kecil bisa belajar yang baik, kesananya akan lebih bagus. Saya sering kali menangis tuh dengan istri kami itu. Saya lihat, ya Allah, menghafal Quran terutama Pak Bu ya. Sekarang tuh begitu mudah gitu menghafal Quran. Mudah sekali. Maksudnya mudah mentolerir ya. Diberikan hafal, bangga dengan hafalan. Kami pernah kumpulkan 30 anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Bacakan Quran, Masya Allah. Ada yang sekian juz. Ketika dibacakan kami malah menangis. Anak itu dengan kekuatan hafalannya, diajarkan bacaan yang salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, bahronya jadi keliru. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan dia ngulang lagi. Makanya dulu nggak ada pelajaran tahsin. Dulu adanya tajwid. Tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya, tapi karena ada yang ngajaran tidak baik dan benar, makanya diulangi lagi, ditahsin, diperbaiki. Perbaiki itu kan artinya ada yang tidak baik. Kami kalau belajar di Timur Tengah, datang pada syekh kami untuk talaki Quran, jangan harap Anda bisa membacakan Quran sekian juz pertama datang. Begitu datang, udah jauh-jauh, gitu kan, 20 kilo, pakai taksi datang senyum-senyum, fadhal iqra ya bunay. Silakan baca. Alif lam mim. Masya Allah. Hasbuh. Udbukrah. Masya Allah. Cukup ya. Balik lagi besok sini. Ada yang baru ta'awudz mana? Tafadhal. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bukrah. Masya Allah. Cukup. Besok sini lagi ya. Antum datang jauh-jauh Pak dari Bandung ke Jakarta mau ngaji Quran. Begitu ta'awudz cukup ya. Besok kesini lagi. Datang lagi ya. Itu nggak mudah. Tapi guru yang baik dia akan dengar dulu untuk melihat apa penyakit di lisan. Bagaimana dia mengucapkan huruf. Begitu dia dengar, oh ini masalahnya. Dianalisis tuh. Itu dia berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam mengajarkan anak ini. Dilihat. Besoknya baru diberikan pelajaran. Ucapkan begini, ucapkan begitu. Anda sabar 20 ayat, kesananya bisa baca sendiri. Tinggal gharib muskilah saja. Tapi kalau terlalu diberikan toleransi, oh bagus, hafalan kuat ini, yang dibaca salah semua. Memang menghafalnya mungkin cuma 6 bulan, tahsinnya bisa 3 tahun. Karena setiap kalimat diperbaiki lagi. Karena itu kita kembalikan nih, kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa menyulitkan? Nah ini kalimat wudu di sini disandingkan dengan kata iman untuk menunjukkan semakin sempurna wudunya, semakin bagus imannya. Nah tanda khusyuk seseorang ketika akan khusyuk menunaikan sholatnya, dia akan perhatian pada wudunya. Bahkan mohon maaf sekali lagi, wudu ini disebutkan langsung nanti dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini.
Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengisahkan ada seorang lelaki di zaman Nabi selesai berwudu, dia sudah wudu. Fataraka bimawdi'in fi dhahri min rijlihi. Maka dia saat wudu tidak sadar ya, karena terburu-buru meninggalkan basuhan sedikit saja yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru tidak terbasuh sekecil aja, sekecil kukunya itu. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang, irji' fa ahsin wudu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini, saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang yang wudunya tidak benar, bukan cuma tidak khusyuk, maaf, sholatnya pun tertolak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135, hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jika ada seseorang kemudian salat ya, dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas, la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi saat kita menunaikan wudu ini bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Saya akan bagi dua pembahasan di sini. Pembahasan pertama, apa kaitan wudu dengan khusyuk? Pembahasan kedua nanti bagaimana cara wudu yang benar untuk mengantarkan pada benarnya proses salat kita. Paham sampai sini? Baik, dari sini nanti saya tutup dulu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi, baru kemudian kita coba jawab. Ya. Baik, teruskan Quran surah kedua ayat 46, ujung ayatnya. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik, kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbaik apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Adzan. Saat kita dipanggil salat kan ada adzan ya. Baik. Siapa yang panggil? Allah. Baik, saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah. Kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan. Mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo, dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa. Bahasa Qur'annya, wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik? Kemudian siap-siap dengan wudu dulu. Kata Allah sederhana, karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu. Mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik, wudu dengan sempurna, ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah sudah dalam keadaan berwudu dan kaitannya dengan khusyuk. Kaitan dengan khusyuk, ya, saat Anda akan menunaikan sholat kalau ingin khusyuk, bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Prak sholat. Ya. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda. Mungkin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat. Kan? Dan wudu dulu. Nanti
Nanti kita ajarkan cara wudhu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal, bukan yang paling mewah, yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah, dengan pakaian paling halal. Ada wudhu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami punya seorang siswa yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di sekolah Kadar Ulama. Kami berada di Palembang. Dia tidak cerita, padahal malam Kamis kita bertemu ya. Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah, kasih kabar kepada kami selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu saat kita akan wafat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan, lancar, persalinan normal, sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba, yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan. Sampai dengan koma. Sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keluarga yang saya kenal sangat saleh. Orangnya baik, dia salehah, dia bercadar juga, Masya Allah, luar biasa lah. Dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah, dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah. Hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana Pak, cuma jualan kebab, kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaqi, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang. Dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik. Meninggal pun wafatnya syahadah. Itu yang paling ditetapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan. Wafatnya dalam keadaan syahadah. Diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah. Persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah. Kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya? Ini Allah saya katakan tadi di bawah, saya kena serangan di dada itu. Begitu keluar, duduk kami di belakang. Mungkin hari ini saya meninggal ya. Masya Allah gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita nggak bisa pilih gitu. Allah Ta'ala ada. Tapi itu siapkan. Dulu di Qatar ada seorang perempuan yang sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan rapi, bagus, pakaiannya indah, ya, make upnya bagus. Ibunya datang. Hanil waktu waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat panggilan Allah. Disampaikan pada ibunya, ya anati, wahai ibunda tersayang, datang panggilan Allah. Adzan dia. Masya Allah. Kata ibunya, akhirnya kan bisa diakhirkan Isya itu. Kamu sekarang muncul dulu. Kata beliau dijawab. Ibunya marah. Kalau kamu nanti wudhu, luntur kembali make upnya. Itu Isya bisa diakhirkan. Kamu ini menolak mama kan? Dia keluar, dia tutup pintunya genjam. Anaknya memaksa tetap ingin sholat. Apa yang terjadi? Wudhu lah perempuan ini. Ini kisah nyata. Kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya. Luntur make upnya Pak. Normal ya. Dia sholat dengan tenangnya. Dia takbir, dia rukuk, dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya Bu, lama sampai nggak bangun lagi. Meninggal dia dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia. Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan nikmat. Itu bukan itu. Air wudhu itu yang paling indah. Masya Allah. Jadi begitu Anda mau sholat, bayangkan. Makanya imam ketika Anda mau sholat, kan imam itu bukan formalitas. Teman-teman yang jadi imam bertakwalah pada Allah. Bukan formalitas Anda berbalik mengatakan istau, istaqim. Itu bahasa nabinya bahasa sentuhan jiwa. Makanya boleh disampaikan dengan kalimat isyarat. Isyarat itu maksudnya bahasa yang dipahami oleh makmum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Di kalimat syariat itu ada dua. Ada yang harus menggunakan lafaznya, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, jadi keliru nanti. Azan misalnya, itu nggak boleh diterjemahkan. Harus pakai bahasa aslinya. Allahu Akbar, nggak boleh diterjemahkan.
Orang nggak paham, barangkali nggak ke masjid, saya terjemahin aja deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Pada ke masjid, cuman situasi ramai. Baik. Jadi ada situasi yang tidak tepat di sini. Nama-nama Quran itu nggak boleh terjemahkan. Maksudnya disebut dengan bahasa terjemahannya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Nahl, An-Nahl. An-Naml, An-Naml. Jangan gunakan dengan terjemahan ketika ditanya misal. Bro, Masya Allah, dibalik panggilannya bro, ya. Ada biker soleh itu, panggilan-panggilan begitu. Masya Allah. Mas, lagi baca surat apa nih? Masya Allah, surat semut nih. Nggak enak tuh. An-Naml gitu kan. Ente apa? Sapi. Mana nggak nyaman. Jadi candaan yang tidak nyaman, gitu kan? Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Naml, An-Naml. Nah itu kalimat-kalimat yang dalam bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan dalam ungkapan. Baik, tapi ada kalimat yang mesti disampaikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, terutama khususnya bahasa imam ketika dia mulai berbalik. Itu boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal. Gak harus pakai bahasa Arab, karena kalimat hadisnya isyarat. Istaqimu. Boleh dia berbalik. Pertama lihat dulu wajah-wajah orang sholat. Untuk memetakan nanti surat apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Barangkali ada yang sedang transit, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama. Dilihat, nanti dibaca surat yang sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Yang kedua, dibawa dalam suasana khusyuk. Bapak Ibu sekalian, dirapatkan safnya. Tenangkan hatinya, khusyukkan. Mungkin ini menjadi salat terakhir kita. InsyaAllah. Coba bayangkan dengan yang kedua. Istaqim. Nyaman mana? Satu atau dua? Satu. Karena kita paham dengan kalimat yang disampaikan. Boleh Anda satukan? Boleh. Makanya ketika dibawa suasana itu, salatnya enak. Gak harus terjemahkan. Saya pernah dinas tuh di Saudi 2010. Salat di Masjid Syekh bin Baz. Gitu ya. Masya Allah, ada kalimat bagus tuh. Kata imamnya berbalik. Istaqim. Aqfid al-naqal. Ijal al-ittisal bil khaliq. Wala tajal al-ittisal bil makhluk. Masya Allah, orang dia takbir. Ada orang kita dikira, Masya Allah kalimat bagus. Bahasa Nabi katanya kan. Ya praktekkan kan. Istaqim. Aqfid al-naqal. Ijal al-ittisal bil khaliq. Wala tajal al-ittisal bil makhluk. Ini bengong. Cuma yang lain yang paham. Senyum aja kan. Tahu untuk artinya. Baik, tolong rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan dengan Allah saja, bukan dengan makhluk. Akfilun naqal itu matikan handphone. Zaman Nabi belum ada handphone. Karena sekarang orang mulai sholat tuh handphonenya bunyi. Tatitut, minta dimatikan gitu kan. Nah, jadi tidak harus antum pulang. Ucapkan kalimat yang sama. Di kampung gak ada yang pegang handphone. Dia ucapkan kalimat seperti itu. Siapa yang paham gitu kan? Di Anda boleh tidak harus menggunakan bahasa Arabnya. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti. Istau. Sudah tahu Pak. Bukan. Akan luruskan kan? Baik. Jelas begini? Baik, jadi pertama, kalau ingin khusyuk, hadirkan suasana bahwa mungkin sholat itu sholat terakhir. Hanya cari pakaian yang baik, kan? Wudu yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan sujud insyaAllah. Mau seperti itu? Itu ya, insyaAllah. Like and subscribe.